Senior Podcast, karena senior punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di podcast perdana Senior Podcast, karena senior punya cerita. Pagi yang cerah ini kita podcast bersama di salah satu sudut kota yang syahdu, biasa disebut sebagai kota pelajar. Tetapi sepertinya bukan hanya predikat kota pelajar yang layak disanding oleh kota ini, yaitu kota Yogyakarta, karena di kota ini punya banyak sekali cerita terkait dengan lansia, ya. Karena Yogyakarta merupakan salah satu kota dengan tingkat pertumbuhan lansia tertinggi di Indonesia. Kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani satu wanita tangguh. Beliau adalah Ibu Novita Windasari. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bapak. Ya, Ibu Novita Windasari ini adalah beliau sebagai founder dari Yayasan Senior Madani Indonesia, di mana Senior Madani Indonesia ini biasa disebut sebagai Social Club Indonesia. Betul ya, Ibu ya? Ya, betul sekali, Bapak. Langsung aja kita kenalan dengan Ibu Winda. Selamat pagi, Ibu Winda. Selamat pagi, Bapak. Bisa mungkin sedikit cerita gitu ya, karena kita tadi bahasan tentang pensiun, bahas tentang lansia gitu, bahas juga tentang social club, ya gitu. Kira-kira bisa disampaikan sedikit tentang social club itu apa sih, Bu? Terima kasih Pak Randy ya. Salam kenal semuanya. Ini adalah podcast senior kita. Jadi Social Club Indonesia itu adalah mulainya dari komunitas, Pak Randy. Komunitas yang concern terhadap lansia. Ini adalah forum yang kami bentuk untuk menjadi sarana lansia untuk berkegiatan, intinya gitu. Jadi menggabungkan kegiatan fisik, spiritual, sosial. Jadi Social Club Indonesia itu adalah pusat kegiatan untuk lansia, memang dengan segmen yang aktif, Bapak. Jadi kita tidak mengambil segmen dari lembaga filantropi ya, yang mungkin segmennya lebih banyak kepada untuk lansia dengan masalah ekonomi, seperti itu. Pusat kegiatan lansia, gitu ya. Menarik sekali nih, Bu ya. Ini udah berapa lama, dan dengar-dengar ini bagian dari tesisnya Ibu Winda ya? Ya, betul sekali, Bapak. Jadi sebenarnya ini memang betul, ini bermula dari tesis saya. Tesis saya itu kebetulan saya mengambil tesis pada tahun 2016. Itu judulnya tuh Perencanaan Bisnis Social Club di Yogyakarta. Seperti itu. Jadi memang pusat kegiatan yang bernama Social Club. Awalnya seperti itu. Pada saat saya pindah ke Jogja, kebetulan ini adalah tahun kelima saya di Yogyakarta. Sebelumnya saya berdomisili di Jakarta. Lalu saya mencoba untuk menjalankan itu pada tahun 2018 dengan ya tadi kita bermula dari komunitas gitu ya, dari komunitas yang harapannya nanti ini bisa menjadi salah satu alternatif senior berkegiatan. Kenapa harus berkegiatan? Salah satu latar belakang dari tesis saya pada saat itu adalah hasil penelitian yang menyatakan bahwa apabila senior ataupun lansia itu melakukan kegiatan secara berkesinambungan antara fisik, spiritual, dan sosial, itu dapat memperkecil resiko demensia, Bapak. Jadi basic itulah kami tetap konsisten sampai saat ini melakukan kegiatan itu mengkombinasikan. Jadi ada kesehatannya, ada sosialnya, ada keagamaannya, seperti itu. Sudah berapa lama nih berjalannya, Bu? Dari 2018 berarti sekarang 2023. 4 tahun ya? Hampir 4 tahun. September besok insya Allah 5 tahun. 5 tahun. Tetapi memang kita legalitas atas nama yayasan itu pada tahun 2020, Bapak. Oke. Iya, seperti itu. Legal berarti ya? Iya, atas nama yayasan. Kalau bicara tentang nama nih, Bu. Social Club. Ya. Kenapa memilih nama itu? Karena sosial itu kan identik dengan barangkali kegiatan sosial, gitu ya, Pak ya. Klub itu identik dengan komunitas dan sebagainya. Barangkali ada filosofinya nama tersebut. Sebenarnya lagi-lagi kembali lagi kepada proses tesis saya ya. Dulu yang namanya tesis itu harapan saya cepat selesai, Pak, pada saat itu ya. Cepat lulus gitu ya, Pak ya. Cepat lulus, yang penting cepat lulus. Dan ini masukan dari dosen pembimbing saya, beliau Pak Hargo. Mudah-mudahan beliau juga
menonton ini Bapak, terima kasih sekali. Nah ini kenapa social club? Karena memang segmen yang kami tuju adalah segmen yang aktif, sehingga kami menghindari kata-kata lansia. Itu yang pertama Bapak. Terus yang kedua, kenapa social club? Karena pada dasarnya sosial itu artinya adalah berhubungan ya, berhubungan, berkoneksi, terus saling sharing. Nah itu adalah dasar yang dibutuhkan oleh seorang lansia ataupun senior, saling berhubung. Dengan hubungan itu bisa saling berbagi, saling bercerita pengalaman, apapun itu. Jadi membuat endingnya adalah bahagia gitulah. Bahagia Ya, ini ya. Jadi kalau bahagia. tadi hubungan antar sesama manusia, kalau Ya. dalam hal ini adalah sesama lansia. Ya, betul. Lansia aktif yang kemudian punya kegiatan berhubungan untuk satu tujuan lebih baik. Ya, betul. Gitu ya. Nah, bicara tentang tadi satu udah nama nih. Ya. Nah, selanjutnya itu di Yogyakarta. Nah, ini kan kota yang apa ya? Orang bilang tuh alon-alon wakton kelakon, gitu ya banyaknya. Terus kemudian lebih kepada banyaknya pelajar. Jarang loh orang yang tahu bahwa Yogyakarta ini pertumbuhan lansianya paling tinggi, gitu ya. Tapi Ibu Winda memilih kota Yogyakarta sebagai basis, home base dari sosial club, walaupun bisa jadi kegiatannya di luar-luar kota bisa ya. Nah, pemilihan Yogyakarta ini kenapa, Bu? Seperti yang tadi Pak Randy sampaikan, seperti ya ayem, adem gitu ya. Nah itu membuat wilayah Yogyakarta itu menjadi wilayah pilihan. Dan ini berdasarkan penelitian Bapak ya. Jadi prediksi bahwasannya nanti di Yogyakarta itu umur harapan hidup itu menjadi tinggi Lebih gitu ya, tinggi ya? lebih tinggi dari 69 itu pada tahun 2010 sepertinya ya, terus 70 pada tahun 2017, terus nanti diprediksi itu pada tahun 2035 itu menjadi 72,4. Otomatis akan jauh lebih banyak dong Iya, lansianya. otomatis itu akan menjadi lebih banyak gitu ya. Jadi yang saya lihat, dan kebetulan memang karena kami sudah berkecimpung di bidang lansia ini lebih kurang 5 tahun, itu kan sebagian besar anggota kami adalah pensiunan. Yang mana sebelumnya bekerja itu di luar Jogja, Pak. Jadi memilih Yogyakarta untuk menikmatilah masa pensiunnya seperti itu. Jadi kenapa Yogyakarta yang saya pilih? Jadi Gitu. potensinya besar sekali. Ya, potensinya besar, walaupun tentunya tantangannya juga akan lebih besar ya Bapak ya. Tantangannya Gitu, besar. Nah, ya. ini justru malah karena tantangannya besar. Saya sendiri berpikir bahwa kenapa kok sosial club ini fokusnya pada lansia, gitu ya? Karena kan tadi ya tantangannya pasti besar sekali dengan segara hiruk pikuknya, segara paradigmanya, mindset dan lain sebagainya. Kenapa milih lansia? Ceritanya koneksinya pasti banyak ke tesis saya ya Pak ya, pengalaman tesis saya. Jadi pada saat itu sebenarnya dosen pembimbing saya itu menyampaikan seperti ini, kenapa kamu pilih lansia gitu? Kenapa kamu tidak melakukan perencanaan bisnis? Karena ini sebenarnya adalah perencanaan bisnis awalnya seperti itu Bapak ya. Nah itu kenapa kamu tidak memilih membuat pusat kegiatan untuk anak berkebutuhan khusus yang tentunya itu akan secara langsung cepatlah berdampak. Gitu. Sama-sama sosial sebenarnya. Iya gitu. Terus kenapa lansia? Saya pada saat itu seorang mahasiswa yang berpikir cepat lulus mungkin ya Pak ya. Jadi saya menjawabnya itu karena belum banyak yang in charge di lansia. Bermain di segmen tersebut. Bermain di segmen itu. Harapannya apa? Sebenarnya ini lebih kepada kembali ke diri saya juga, bahwasanya saya bisa memberikan manfaat kepada segmen yang mungkin belum terlalu banyak dipegang sama orang gitu ya. Belum dilirik lah, bisa dibilang belum menjadi isu seksi lah Pak gitu. Isu seksi ya. Segmennya lansia, tapi walaupun bisa jadi komunikasi target marketnya. Sasaran tembak dari promosi dan sebagainya barangkali bukan hanya lansianya, gitu ya. Betul, nah, betul, bisa betul. jadi anak-anaknya, bahkan mungkin cucu-cucunya dan lain sebagainya, gitu ya. Terima kasih Bu Winda ya atas paparannya tadi terkait dengan fokusnya lansia. Nah, kalau bicara tentang keanggotaan atau member nih, itu kan tadi komunitas ya, berarti kan betul. menjalin hubungan dengan para member-member gitu. Sudah berapa banyak dan bagaimana perkembangannya? Ya. Itu menjadi salah satu tantangan sebenarnya Bapak ya, itu mencari member gitu. Awalnya kalau untuk sekarang itu member kita atau anggota kita sekitar 70-an lah. 70 orang. 70 ya, 70. Tetapi memang yang
namanya lansia itu apabila berkegiatan tuh agak sulit Bapak kalau untuk langsung semuanya gitu. Jadi kita biasanya kumpulnya misalnya setengah ataupun bahkan kita pernah 1/4 juga pada saat acara gitu karena Dari 70 itu kira-kira yang aktif berapa tuh sekarang? pada saat kegiatan itu lebih kurang kita kumpul bisa sampai 35 atau 40 lah. Oke. Karena memang mereka itu tetap aktif Bapak karena kita mempunyai ciri khusus lah apabila member itu mempunyai kartu member dengan beberapa fasilitas yang kita berikan. Kenapa saya melakukan hal ini? Karena memang ini pada saat itu proses mensegmentasi pasar lah istilah Pak ya. Jadi kita ingin memberikan pembeda antara misalkan komunitas yang lebih kepada dalam tanda kutip itu filantropi atau lebih benar-benar murni sosial dengan kami yang mungkin nanti lebih kepada pemberdayaan member lah ataupun lansia ini seperti itu. Nah, tadi bicara tentang ciri khusus. Iya. Ciri khusus dan fasilitas. Barangkali bisa disampaikan ke rekan-rekan yang lain, benefitnya apa sih sebagai member sebenarnya? Iya. Kalau member kita itu kita sudah kerjasama dengan beberapa rekanan gitu ya. Salah satunya ada rumah sakit di Jogja itu ya saya sebut saja Pak ya. Kita kerjasama dengan Jogja International Hospital atau JIH Yogyakarta. Terus kami juga kerjasama dengan usaha Oksi 24 itu terkait isi ulang oksigen ya Bapak ya, karena itu juga merupakan kebutuhannya ya, kebutuhan senior ya, bisa dipakai oleh senior kami sendiri ataupun keluarganya. Ya, yang penting dia mempunyai kartu lah ya. Terus yang ketiga catering sehat Minori. Jadi terus yang keempat ada susu kurma ya, susu kurma dan ada juga fashion Bapak. Jadi memang kami menggandeng beberapa UMKM yang menurut kami itu bisa bermanfaat untuk senior. Seperti itu. Jadi itu salah satu fasilitasnya dan mereka tidak perlu membayar lebih untuk itu ya. Maksudnya itu memang ada biaya untuk keanggotaan hanya di awal. Oke, jadi di awal saja. Selagi menjadi member atau anggota, mereka punya hak gitu ya, punya benefit untuk bisa memanfaatkan tadi itu ya, diskon-diskon barangkali ya, kerjasama yang lain gitu ya, iya, yang sudah disebutkan gitu. Iya. Menarik sekali ya, padahal pendaftaran hanya di awal. Iya. Jadi tidak ada tahunan, gitu nggak ada ya sebenarnya? Nggak ada. Dan itu pun pendaftaran di awal, itu kita ada 20%-nya yang kita alokasikan untuk kegiatan sosial Bapak. Jadi biasanya per termin, rata-rata sih 1 tahun sekali. Kita keluarkan dana itu, beserta nanti donasi dari senior-senior, itu kita alokasikan kepada kegiatan sosial. Karena pada dasarnya kita ini juga seperti yang tadi saya sampaikan ke Bapak, kita menggabungkan kegiatan salah satu kegiatan sosial seperti itu. Berarti selain mereka berkegiatan sendiri, itu mandiri yang dikelola oleh sosial club, mereka juga otomatis ada event atau ada program dari sosial club ini yang kemudian juga kegiatan sosial. Iya, betul. Jadi mereka berbagi untuk kegiatan sosial tersebut. Iya, betul. Kita menyebutnya itu Social Club for Social Action. Social Club for Social Action. Keren ya namanya. Itu salah satu program ya? Iya, salah satu program. Kita bicara program lainnya nih. Kalau tadi udah benefit, program lain dari Social Club apa sih? Program kita itu ada ruang belajar senior. Ruang belajar senior itu seperti kegiatan mungkin sekolah lansia ya Pak, mudahnya gitu ya. Jadi setiap 1 kali seminggu dalam waktu tertentu, untuk saat ini kita per batch itu 2 bulan. Jadi setiap 1 kali 1 minggu selama 2 bulan kita bersekolah lansianya. Ada beberapa sesi. Terakhir itu di batch 3 kita menjalankan 1 kali pertemuan itu 3 sesi. Dan itu menggabungkan Pak, seperti tadi saya bilang. Saya ada agama, sesi pertama agama, sesi kedua mungkin kesehatan, sesi ketiga mungkin mengaji, seperti itu. Ada juga kelas keterampilan. Keterampilan kita masukkan ke sana yang mana selama ini kita selalu mengusahakan senior yang mengisi, menjadi narasumbernya. Jadi beliau bisa berbagi, bisa menjadi sarana aktualisasi diri. Itu di ruang belajar senior. Terus kita ada program yang namanya yang tadi Social Club for Social Action. Terus kita ada program untuk yang keluar, kegiatan luar, Guyup Senior. Jadi pada saat biasanya tahunan Bapak, yang kalau Guyup Senior itu tahunan kita kayak outing gitu ya berarti ya? Ya bertemu, terus ya berbincang lebih kurang silaturahmi lah. Biasanya nanti ada isiannya seperti itu. Nah besok kita rencana kita tanggal 8 Maret itu akan ada Guyup Senior juga.
yang diisi mini outbound oleh ahlinya senam otak, gitu, seperti itu. Ada lagi kegiatan keluar Bapak, mungkin lebih kurang seperti rekreasi, bisa kita ke tempat-tempat, misalkan kita pernah ke kebun anggrek, kita pernah ke perpus, misalnya seperti itu ya. Terus kita pernah ya ke tempat yang mana yang menurut kami ya bermanfaat lah, memberikan sesuatu yang baik kepada senior. Selanjutnya kita punya kegiatan tilik senior Pak. Nah tilik senior itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk membahagiakan sesama senior. Karena kan tentunya senior itu jarang sekali sudah dengan keluarganya Pak. Keluarga, sehingga teman-teman seniornya nih memberikan perhatian. Jadi kita ya berkunjung, lebih pada berkunjung kepada senior, seperti itu. Banyak sekali ternyata programnya ya. Iya, komplit tadi dari ruang belajar senior itu sudah keagamaan ada, terus keterampilan ada, terus kemudian rohani, jasmani semua ada gitu. Ada healingnya tadi yang keluar dan sebagainya, silaturahmi kayak guyup gitu, kayak apa ya, kayak arisan gitu ya, kayak gitu ya. Sosialnya juga komplit. Ternyata udah baru berjalan 4 tahun ternyata programnya sudah komplit. Alhamdulillah. Nah ini terkait sama pasti banyak cerita ketika menjalankan program ini. Kira-kira ada cerita apa ya yang paling menarik yang pernah dialami sama Ibu Winda ketika menjalankan program-program ini apa? Yang momen pertama sekali yang sampai saat ini saya ingat yaitu pada saat saya memang masuk ke Jogja, gitu ya, masuk ke Jogja. Karena ini adalah dasarnya dari tesis, saya harapannya juga berusaha sebelum melakukan saya memvalidasi dulu lah Pak ya, sebisanya saya. Pada saat saya ke Jogja, saya melakukan fokus group discussion gitu. Jadi kami mengundang beberapa pakar lansia, terus saya paparkan tentang program tersebut. Alhamdulillah tanggapannya positif. Nah pada saat itu adalah momen pertama saya melakukan kegiatan seminar di Yogyakarta, dan itu adalah momen dimana saya baru belajar, oh ternyata itu tantangan di Jogja tuh bermula dari sini, gitu ya. Berarti lebih kepada mungkin dari sisi edukasinya bahwasanya ini mempunyai value yang mungkin berbeda dengan ini, gitu ya. Jadi sepertinya agak sulit disandingkan misalkan saja ya Pak dari sisi harga misalnya seperti itu ya, dari sisi harga. Oh ternyata di sini belum bisa, karena mungkin sebelumnya saya bukan di Yogyakarta ya Pak ya. Jadi saya masih terbawa dan saya masih belajar dengan lingkungan di Jogja. Itu yang pertama sekali terkait edukasi dan mungkin lebih kepada Pak, pasar ya mungkin ya Pak ya, pasar. Terus yang kedua itu tantangannya tadi bagaimana saya bisa ngetok lah istilahnya, ngetok komunitas-komunitas pensiun yang mana itu menjadi targetnya saya. Itu pelan-pelan. Dan Yogyakarta itu salah satu yang saya tangkap adalah bagaimana kita bisa membangun hubungan emosional sehingga senior tersebut tuh mau cerita kepada temannya. Ya kalau mudahnya itu, kalau bahasa gampang itu apa, dari mulut ke mulut ya Pak ya? Iya, getok tular. Getok tular ya. Kalau di Jogja itu getok tular ya. Nah itu proses itu yang alhamdulillah sampai sekarang saya pelan-pelan belajar dan berusaha memperbaiki diri untuk tantangan tersebut. Selain itu, kalau dari internal tentunya sumber daya ya Pak ya. Sumber daya manusia yang mau concern, mau terlibat, dan mau meluangkan waktu dan pikirannya untuk ngurusin senior ini. Kalau ngurusin senior ini kan ya seperti ngurusin anak-anak juga ya Pak ya. Bahkan lebih apa ya, mungkin tantangannya lebih malah kayak punya playgroup gitu ya. Iya. Kalau kita mengurus anak-anak, itu bedanya sama seniornya paling dasar. Kalau anak-anak belum pernah menjadi dewasa Bapak, tapi kalau senior itu sudah punya pengalaman. Pasti pernah jadi anak-anak, pernah jadi dewasa, sehingga itu yang menjadi salah satu tantangan saya juga. Jadi saya juga berusaha untuk menyesuaikan dan mengerti terhadap perubahan psikologis senior. Seperti itu. Itu tantangan tadi ya. Banyak ternyata tantangan kalau ngurusin aktivitas lansia gitu. Tapi pastinya di sela-sela tantangan, di semua tantangan itu juga pasti ada happy-nya, kesenangannya nih. Betul. Ada nggak yang bisa di-share nih ke teman-teman nih? Kalau kesenangan mengurusi lansia itu menurut saya yang paling utama adalah
saya jadi mendapatkan insight ataupun wawasan ilmu tentang perubahan psikologis lansia, di mana saya sendiri mempunyai orang tua itu awalnya tidak tahu. Oh ternyata memang benar. Misalkan kalau misalkan Pak Randy pernah mendengar ada istilah mungkin post-power syndrome. Terus kok senior itu kayak keras kepala, terus bawel gitu ya, mudah tersinggung. Nah, perubahan perilaku ya? Iya, perubahan perilaku yang ternyata itu memang terjadi gitu loh. Itu adalah tahapan yang dilalui oleh seorang senior. Nah, karena saya terlibat di senior, jadinya saya tahu. Jadi saya tidak lagi mungkin kalau dulu kenapa sih kok kayak gitu, kok cepet banget tersinggung, baru diomong gitu. Nah sekarang saya jadi berusaha, oh iya memang seperti itu. Jadi saya sebagai generasi di bawahnya itu berusaha untuk menyesuaikan diri. Itu adalah menurut saya kenikmatan yang saya dapatkan yang mungkin orang lain tidak dapatkan. Nah, gitu. Jadi tahu cara menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Iya, gitu seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada kebahagiaan tersendiri pada saat saya melihat senior saya itu senang ataupun puas, gitu. Terus mau bercerita kepada teman-temannya, semangat, misalkan ke sekolah ataupun belajar senior itu semangat, itu merupakan kebahagiaan tersendiri buat saya, seperti itu. Itu apalagi kalau misalkan kita mendapatkan sesuatu testimoni yang baik ya dari senior, dan beliau berkenan untuk mempromosikan lah sosial club kepada teman-temannya, seperti itu. Nah, ini kita kalau bicara tadi kesenangan gitu ya, kita bicara bahwa di umur-umur seperti kita gitu ya, generasi milenial atau generasi Z bahkan alpha gitu kan, akan menghadapi situasi yang serupa nantinya, gitu ya. Ya, bahwa punya orang tua, terus kemudian barangkali harus mengurus lansia dan lain sebagainya. Nah, ada ini nggak, ada kiat apa nggak untuk bagaimana mereka memahami lansia tersebut dan apa yang harus mereka lakukan? Ya, itu salah satu tadi ya Pak ya, salah satu tantangan yang kami hadapi yaitu terkait edukasi. Ya, sebenarnya kami ini juga punya visi bahwasanya kita mau memberitahu kepada generasi kita yang mempunyai orang tua bahwa ini loh, orang tua itu mengalami perubahan, ya, secara psikologis maupun fisik. Kalau fisik udah biasa terlihat dan lebih banyak misalnya sakit pinggang ataupun gula atau apa, ya udah ke rumah sakit gitu ya. Tapi kalau secara psikologis kan kadang tidak tampak ya Pak ya. Nah itu jadi kita sebagai generasi milenial itu memang harus mempunyai keinginan untuk mendapatkan ilmu lebih tentang orang tua lah. Media sekarang kan sangat banyak ya Pak. Terus seperti webinar ataupun IG Live yang membahas tentang kesehatan lansia itu sudah sangat banyak. Menurut saya salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha ikhtiar dulu untuk mencari tahu apa sih kebutuhan orang tua kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat kita sudah tahu ternyata pada saat kita memang tidak bisa menemani orang tua kita, karena kan kita sibuk bekerja ya Pak ya. Dan tidak jarang senior itu hanya berdua, suami istri atau bahkan sendiri. Kita ada beberapa saya senior itu sendiri karena suami atau istrinya sudah berpulang terlebih dahulu gitu ya. Nah itu jadi tahu pada saat kita sudah tahu, oh ternyata memang orang tua aku tuh butuhnya ini, kita bisa memfasilitasi gitu ya. Kalau misalkan, kalau saya tuh sering bilang sama teman-teman saya itu ataupun ke forum bahwasanya kalau kita memang tidak bisa menemani orang tua kita di saat masa tuanya atau masa emasnya, kita bisa memfasilitasi dengan memberi bantuan untuk mereka berkegiatan. Karena lansia itu memang harus berkegiatan, Bapak. Jadi tidak bisa di rumah saja terus merenung nasib, aku sekarang udah nggak ada kerja lagi, terus aku mau kayak gimana nonton TV, apalagi terkait misalkan nonton politik atau seperti apa yang buat stres. Gitu. Jadi memang butuh kegiatan. Dan ini merupakan riset yang seperti yang saya sampaikan ke Bapak tadi, bahwa saya memang lansia itu untuk mengurangi resiko kepikunan memang harus berkegiatan dengan mengkombinasi tadi. Jadi dengan anak tahu kebutuhan, itu mereka bisa membantu orang tua mereka itu menghadapi masa emas itu dengan bahagia, Bapak. Kenapa? Kalau misalkan kita ya, misalkan saya ataupun Pak Randy gitu, bercerita terhadap dengan orang tua ya, orang tuanya cerita apa, terus kita cerita apa, tuh kayak kurang cocok toh Pak. Karena sudah beda zaman. Karena iya, kadang nggak nyambung gitu ya. Iya, dan kita kan apaan sih?
ngomong itu gitu. Nggak satu frekuensi lagi, mungkin dulu saya dulu itu waktu kerja tuh begini-gini, dia itu begini, dia begitu, saya tuh dulu pernah begini. Kita sebagai generasi di bawahnya, apaan sih nih gitu, nggak penting banget lah kita dengerin gitu. Tetapi itu merupakan luapan, yang mana pada saat senior itu bertemu dengan rekan satu frekuensi bisa nyambung. Oh iya, saya dulu waktu itu pernah di sana Pak. Saya waktu itu pernah ngurusin ini juga, bla 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 bla. Ngomongin kerjaan dulu, ngomongin mungkin tentang cucu, ngomongin tentang anak. Itu bisa satu frekuensi seperti itu. Oh, berarti bisa dibilang social club ini, kalau saya analogikan ya, ini salah satu cara membuat orang tua atau fasilitas untuk membuat orang tua bahagia. Iya, betul. Semoga bisa ya Bu ya. Ya, amin. Karena kan kita juga punya tagline bahagia dan berkarya di masa emas. Bahagia dan berkarya di masa emas. Ya. Emas itu maksudnya di masa tua pensiun ya, gitu pensiun. Ya, masa luar tua biasa. ya. Nih, pertanyaan terakhir nih. Ya. Harapan dan cita-citanya Social Club nih atau Social Club Indonesia ya secara umum apa Bu? Kita itu mempunyai visi menjadi pusat kegiatan lansia berskala nasional, ya berskala nasional. Jadi cita-cita kita tuh mempunyai sebuah pusat kegiatan yang bisa memenuhi kebutuhan, terutama dari sisi psikologis lansia, Bapak. Di sini ada rumah sakit yang untuk memenuhi kebutuhan apabila terkait kesehatan fisik. Nah, di sini ada kebutuhan terkait kebutuhan psikologis seperti itu. Jadi kita harapannya kita bisa memfasilitasi, melayani senior itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut ya Bapak ya. Jadi ada kebutuhan belajarnya, ada kebutuhan pertemuannya, ada kebutuhan seninya, ada kebutuhan psikologisnya untuk curhat. Itu harapannya seperti itu. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun mendatang kami bisa menjadi lebih baik Bapak untuk itu. Semoga cita-citanya, harapannya dari Social Club ini bisa terwujud ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih Pak Randy. Oke, sebelum ke penghujung acara, barangkali ada closing statement nih dan atau pesan-pesan kepada generasi muda dari Ibu Winda selaku founder dari Social Club Indonesia. Ya, saya ingin bukan berpesan kali Pak ya, mungkin sharing ya bahwasanya perubahan psikologis lansia itu nyata adanya gitu ya, dan itu sering menjadi konflik terutama di keluarga gitu. Itu sering sekali terjadi. Nah, karena itu marilah kita mempelajari perubahan psikologis tersebut dan kita bisa memfasilitasi, membantu orang tua kita untuk bisa berkegiatan agar masa tua atau masa emasnya bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan yang menyedihkan gitu. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Karena kan kita anaknya Bapak ya. Jadi kalau bukan kita siapa lagi yang harus berpikir untuk membuat orang tua kita tuh bahagia, karena mereka sudah membuat kita bahagia tentunya untuk menjadi kita saat ini ya Pak ya. Seperti itu saja Pak. Tiba kita di penghujung acara podcast kita ini, kita doakan bersama semoga Social Club ini bisa semakin berkembang, semakin membawa manfaat buat sesama, bisa terus bergerak memberikan manfaatnya, keberkahannya buat para lansia maupun lingkungan sekitar. Amin. Gitu ya, Terima ya. kasih Pak Randy. Kita sambung lagi di edisi berikutnya di Senior Podcast karena senior punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senior Podcast karena senior punya cerita.